Oke, kita mulai sudah 19 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bu Astuti minta maaf mengganggu kalian semua untuk mengikuti Zoom ini. Yang pertama, Bu Astuti minta maaf ya, tadi minta maaf sudah mengganggu acara kalian. Yang aktif lagi, sudah mulai bisa kembali lagi. Yang pertama kali Bu Astuti lakukan adalah memperbaiki kelas kita. Untuk semester 2 ini nanti kita sudah tidak ada materi pelajaran. Kita semester 2 hanya fokus untuk ujian sekolah. Karena kita tidak ada ujian nasional. Untuk ujian sekolah yang akan kita tempuh sekitar bulan Maret, ya, sementara materi yang harus dipelajari adalah dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Tentu saja sangat padat sekali kegiatannya atau acaranya. Sehingga Bu Astuti mau membuat kesepakatan kelas agar nanti di dalam semester 2 lebih intens lagi untuk belajarnya. Ya, walaupun tidak ada ujian nasional, Bu Guru kepengen kalian itu mendapatkan nilai yang betul-betul nilai yang kamu raih dengan sesungguhnya, seperti itu. Dan Bu Astuti kepengen kamu betul-betul memahami materi yang ada. Jangan hanya karena daring, terus ujiannya mungkin bisa bareng-bareng dengan teman, bisa join dengan teman, bisa membuka buku, bisa yang lainnya. Jangan seperti itu. Tapi usahakan memang kamu mendapatkan nilai itu, nilai yang betul-betul kamu dapatkan karena memang kamu mampu. Ya, seperti itu. Bu Astuti pengennya seperti itu. Oke, langsung saja. Oke. Yang ini sudah terlihat? Semuanya sudah melihatnya? Kalau yang ini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kesepakatan kelas untuk semester genap tahun 2020-2021 untuk kelas 12 IPS 1. Nah, kesepakatan kelas ini didapat dari kerjasama atau diskusi dari murid-murid dan guru. Jadi Bu Astuti kepengen mengajak kamu membuat kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas ini hanya untuk dijadikan pedoman agar nanti semester 2 kalian bisa belajar dengan nyaman dengan adanya kesepakatan kelas ini. Tentunya kesepakatan kelas berisi kesepakatan antara Bu Astuti dengan kalian, seperti itu. Ya. Kemudian yang pertama, Bu Astuti ingin bertanya sama kalian semuanya. Selama pembelajaran jarak jauh, kira-kira kan kita tadi tidak ada materi pelajaran, kita hanya latihan-latihan soal, kita hanya fokus pada persiapan ujian sekolah. Nah, kira-kira nilai ujian sekolah seperti apa yang kalian harapkan? Yang pastinya pengen nilainya bagus dong, Bu. Pengen nilai yang bagus, ya, pengen nilai yang bagus. Terus ada lagi yang pengen sesuai harapan juga. Sesuai harapan juga. Sesuai harapan, Bu. Sesuai harapan. Nah, iya, maksudnya Bu Astuti ingin tahu harapan kamu itu yang seperti apa? Harapannya seperti apa sih? Nilainya sempurna. Nilainya sempurna. Oke, nilainya sempurna. Kita tuliskan dulu di sini. Ya, kita tuliskan dulu. Terlihat nggak ini? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke, kita tuliskan di sini. Harapan seperti apa harapan kamu? Harapannya 1. Mendapatkan nilai yang sempurna. Mendapatkan nilai yang sempurna. Ada lagi pendapat yang lainnya? Ayo, yang lainnya mendapatkan nilai yang sempurna. Apalagi? Yang lainnya dinyalakan saja mic-nya, nggak apa-apa. Kalian ikut memberikan ide. Idenya apa? Harapan apa nilai ujian sekolahnya? Harapannya mendapatkan nilai yang sempurna. Ya, ada lagi harapan yang lainnya? Bisa masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi yang diinginkan. Bisa masuk ke pendidikan lebih tinggi yang diinginkan. Kita jangan terlalu jauh. Untuk ujian sekolahnya aja dulu. Harapan apa yang kamu
Apa yang kamu harapkan dengan ujian sekolah? Tadi Bu mendapatkan nilai yang sempurna. Oke, bagus. Mungkin Bu bisa mengerjakan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Ada lagi pendapat lain misalnya. Sebenarnya yang paling penting paham materinya sih, Bu. Kenapa? Yang paling penting tuh kita paham materinya dulu dari awal. Jadi pas ngerjainnya bakal jauh lebih gampang. Oh, kita paham materinya ya. Memahami materi ujian sekolah. Nah, terus apa lagi kira-kira? Ada lagi? Dimudahkan, Bu. Dimudahkan, oke. Dimudahkan dalam mengerjakan ya. Ya. Dimudahkan Iya, Bu. dalam mengerjakan soal. Ada lagi? Dimudahkan dalam mengerjakan soal, mendapatkan nilai yang sempurna, memahami materi ujian. Ada lagi kira-kira? Ini harapan kalian, ya. Jadi harapan kalian ini, ya kan tadi Bu Astuti bilang, yang pertama, nilai ujian sekolah seperti apa sih yang kalian harapkan? Satu, nilai ujian yang dimudahkan dalam mengerjakan soalnya, mendapatkan nilai yang sempurna, memahami materi ujiannya. Oke, kita dapat 3, ya. Kita dapat 3 ide. Harapan kita dalam ujian kita dimudahkan mengerjakannya, dalam ujian kita mendapatkan nilai yang sempurna, dan dalam ujian kita memahami materi untuk ujiannya. Sekarang yang kedua, karena pembelajarannya masih menggunakan sistem daring, kira-kira pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan? Nah, kan kita masih menggunakan sistem daring. Sementara kamu kepengen nilainya sempurna, kamu kepengen mudah mengerjakannya, kamu kepengen memahami materi. Kira-kira karena menggunakan sistem daring, pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Gimana? Kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Padahal kamu kepengen nilainya bagus, pengen mudah mengerjakan, pengen bisa memahami. Pembelajarannya seperti apa kira-kira menurut kamu? Ya? Kon, Bu. Kenapa? Pakai video conference kayak gini. Pakai video conference, 1. Pakai video conference. Karena itu jauh lebih efektif sih daripada cuman baca materi doang. Oh, begitu. Oke. Menggunakan Vicon. Jadi, untuk mencapai nilai yang baik, untuk mencapai agar paham, agar bisa mengerjakan dengan lancar, menggunakan Vicon. Terus kira-kira apa lagi? Sistem pembelajaran yang dikasih sama guru lebih menekan ke materi. Jadi gimana caranya siswa itu paham apa yang diterangin, nggak cuma ngerjain tugas aja, Bu. Jadi kita nggak cuma baca tapi ngerti. Iya, sistem pembelajarannya jangan cuma mengerjakan soal saja. Itu ya, tapi dijelaskan itu ya. Tapi dijelaskan agar lebih memahami materinya. Oke, bagus. Apalagi masukannya? Satu lagi. Bu, sekali-sekali itu kayak diselingin kuis gitu. Jadi kayak saling, misal ya, ada kuis, yang satu itu kayak bikin soal, terus yang satu juga. Jadi kayak apa ya Bu, biar nggak bosen. Oh, sesekali diselingi dengan kuis. Sesekali diselingi dengan kuis. Ya. Sesekali diselingi dengan kuis. Karena kita daring,
Sekarang diselingi dengan kuis, dijelaskan menggunakan Vicon. Apakah mesti tercapai nilainya, pahamnya, bisa mengerjakan? Kemungkinan bisa daripada cuma baca materi doang loh, Bu. Kemungkinan bisa daripada baca materi sendiri. Perlu nggak kira-kira kesepakatan kita harus mengikuti Viconnya seperti itu? Kalau saya pribadi sih harus. Harus. Karena kalau pelajaran yang lebih, ya kalau misalkan pelajarannya itu diterang gurunya tuh jauh lebih nangkap loh, Bu, daripada cuma baca aja. Nah, ya. Terus habis itu ngerjain soal. Nah, tadi kan kita udah punya kesepakatan, kita harus diselingi kuis. Sebaiknya menggunakan Vicon, sebaiknya dijelaskan, jangan cuma latihan soal aja. Nah, berarti perlu ditambahin lagi. Perlu ditambahinnya adalah harus bersedia mengikuti Viconnya, mengikuti kuisnya. Sekarang ada kuis, ada Vicon, ada penjelasan. Kalau tidak diikuti, sama aja bohong, ya kan? Seperti itu. Berarti di sini ada nanti harus mengikuti Viconnya. Yang ketiga, nih, yang ketiga, ini yang paling utama. Untuk mencapai nomor 1, yang ini tadi, untuk mencapai ini, apa yang harus dilakukan? Untuk mencapai ini, untuk mencapai nilai ujian yang sempurna, mencapai bisa mengerjakan dengan mudah, bisa memahami materi, apa yang harus dilakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. 1. Belajar dengan bersungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Oke, bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu. Ada lagi? Agar bisa mendapatkan nilai sempurna, agar bisa mengerjakan soal, agar memahami materi, maka harus belajar sungguh-sungguh. Membagi waktu. Ada lagi? Doa. Berdoa. Satu lagi, berdoa. Berdoa. Kira-kira cukup berdoa, membagi waktu, sama belajar sungguh-sungguh? Karena kita ingat, sistemnya kita masih menggunakan daring. Ya, kita masih menggunakan daring. Maka yang sangat diperlukan adalah media yang memadai itu. apa? Peralatannya harus memadai. Peralatannya harus memadai. Kalau peralatannya memadai, maka bisa mengerjakan ujian. Bisa sih, tapi itu tidak menuju ke intinya peralatan yang memadai. Kalau Bu Guru misalkan tambahkan seperti ini, Bu Guru usul nih, Bu Guru usul, Bu Astuti usul, ditambahi di sini misalnya nomor 4, untuk mencapai agar nilainya sempurna, maka 1, belajar dengan sungguh-sungguh, bagus. 2, harus bisa bagi waktu, bagus. Tentu saja kita berdoa. Nah, Bu Guru tambahkan, setiap ada Vicon, setiap kali ada pelajaran, kita harus mengikuti, kita harus mengikuti pelajaran itu atau Vicon itu. Kalau ditambahkan begitu, gimana kira-kira menurut kalian? Dibuat kesepakatan, ini kan kesepakatan, dibuat kesepakatan. Setiap ada Vicon, setiap ada pelajaran, kita harus mengikuti. Dengan kita mengikuti kan otomatis kita dapat penjelasan, dapat materi seperti itu. Kira-kira gimana kalau Bu Astuti usulkan setiap kali ada Vicon, setiap kali ada pelajaran kita harus mengikutinya seperti itu. Kenapa Bu Astuti kok menambahkan setiap ada Vicon harus mengikutinya, setiap ada pelajaran harus mengikutinya? Karena Bu Astuti berdasarkan pengalaman semester 1.
Semester 1 kalian kan banyak yang tidak mengikuti pelajaran. Ada Vikon, ada juga yang tidak mengikuti Vikon. Sehingga tentunya dengan tidak mengikuti pelajaran, kamu nggak paham materi. Dengan nggak paham materi, maka nggak lancar mengerjakannya. Nggak lancar mengerjakannya, tentunya nilainya jadi tidak maksimal. Kan urutannya seperti itu. Nah, makanya Bu Astuti berdasarkan pengalaman semester 1, memberikan usul pada forum ini. Kira-kira kalau misalnya ditambahi kesepakatan, setiap ada Vikon, setiap kali ada pelajaran, wajib mengikutinya. Seperti itu gimana menurut kalian? Saya sih setuju. Iya ya, seperti itu. Setuju, Bu. Yang lainnya, gimana kira-kira? Iya, Bu, setuju. Ada Bu. 4. Excel, Setuju, Bu. Rina, Setuju, Bu. Diana, Indiani, Bu. Vera, Setuju, Bu. terus apa lagi nih? Setuju, Bu. Ida, Ayu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. 7 apa 8? Setuju, Bu. Oh, kirain 7, Bu. Kirain 7. Alif. Heeh. Saya setuju, Bu. Setuju ya, Alif ya. Jadi begitu ya. Jadi nomor 4 kita tambahkan, selain belajar dengan sungguh-sungguh, bisa membagi waktu dan berdoa. Membagi waktu dan berdoa kita jadiin satu aja di sini. Ya, membagi waktu dan berdoa. Yang nomor 4 di sini. Setiap kali ada Vikon, bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab untuk mengikutinya. Kira-kira kurang apa nih kalimatnya? Yang ini kalimatnya. Kalau yang nggak ikut gimana, Bu? Kenapa? Kalau yang misal dia bolos gitu, ada yang bolos, ada punishment-nya nggak? Ya, Nah, kalau ini sudah namanya kesepakatan bersama, mestinya kita laksanakan yang ini nih. Nah, mestinya mari kita patuhi kesepakatan ini secara bersama. Kita patuhi mestinya. Ya, harusnya kita patuhi secara tanggung jawab. Makanya di sini setiap kali ada Vikon, bertanggung jawab untuk mengikutinya. Vikon saja apa pelajaran juga? sama pelajaran, Bu. Vikon dan pelajaran. Bertanggung jawab untuk mengikutinya. Nah, sekarang tadi ada yang bertanya, ada punishment-nya enggak? Nah, kita buat kesepakatan, ada punishment-nya apa tidak? Yo, kita bikin kesepakatan yuk, ada punishment-nya apa tidak? Ada. Ada. Yang lainnya? Gantung alasan Kalau cara Kalau pas nggak ada sinyal gimana, Bu? Kalau pas nggak ada sinyal. Kalau pas nggak ada sinyal gimana, Bu? Mestinya kalau pas nggak ada sinyal kan mungkin kamu bisa tidak menggunakan kamera, atau kamu bisa bergabung dengan teman yang lain. Misalnya, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya berdua dengan temannya atau bertiga. Kalau masih bertiga masih bisa lah. Dengan protokol kesehatan kita pakai masker, kita laptopnya taruh di tengah, kita mengikuti bareng, boleh. Jadi kita ada niat, kita ada semangat untuk mengikuti. Jadi kalau misalnya nggak ada sinyal, wis lah orang ada sinyal, nggak begitu. Artinya kita nggak punya semangat untuk bisa mengikuti. Kebetulan, aduh sinyalnya nggak ada. Gabung dengan siapa? Jadi sebelum masuk, ya sudah tahu ada sinyal atau belum atau tidak. Jadi kan enggak pada saat itu langsung, tapi misalnya 1/4 jam dicoba dulu. Nanti akan Bu Astuti buka room-nya, misalnya Vikon seperti itu. Bu Astuti akan buka room-nya itu setengah jam sebelumnya. Setengah jam sebelumnya buka dengan kamu silakan masuk di situ untuk sambil menjajaki kira-kira sinyalnya bagus apa enggak. Yang penting Bu Guru pengen melihat kesungguhan kamu. Tadi kan ada yang nomor 1, belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu.
usahakan yang kuat ya, kamu harus berusaha yang benar-benar berusaha untuk bisa mengikuti Vkon. Seperti itu, Betran. Kalau kepaksanya sekali memang wis mari nggone kancane tetap nggak ada sinyal, di rumah nggak ada sinyal, ya apa boleh buat, sudah nggak bisa ikut. Tinggal kamu laporan sama Bu Astuti, Bu maaf, saya nggak ada sinyal, saya sudah ke rumahnya ini, sudah berusaha itu, tapi tetap nggak bisa. Itu boleh, karena kan kita nggak bisa maksain sinyal. Bu Astuti nggak tahu kamu bohong atau tidak, Bu Astuti nggak tahu. Kamu sambil tiduran, Bu Astuti nggak ada sinyal nih, ya Bu Astuti juga nggak tahu. Ya. Jadi yang pengen Bu Astuti tekankan pada kita bersama di sini adalah Bu Guru pengen kamu betul-betul berjuang beneran untuk mengikuti seperti itu, sesuai dengan kesepakatan bersungguh-sungguh untuk belajar. Kalau memang niatnya bersungguh-sungguh belajar kan apapun dilakukan. Iya kan, seperti itu. Oke? Seperti itu. Berarti gimana nih, ada punishment apa tidak? Saya iya, Bu. Iya, kalau saya juga gitu, ada aja. Ya, Kalau dia ngumpulin tugasnya pakai video gimana, Bu? boleh. Sekarang Bu Astuti membebaskan kalian. Mau mengumpulkan lewat video, mau mengumpulkan lewat link, mau mengumpulkan lewat WA, mau mengumpulkan lewat foto, di foto kemudian di WA, boleh. Semuanya boleh. Karena kalau diwajibkan harus pakai ini, gitu takutnya ada yang tidak bisa. Bu Guru memberikan kemudahan. Seperti itu. Yang penting kamu sungguh-sungguh ikut gitu loh. Sungguh-sungguh untuk mengikutinya. Kita buka kembali yang ini. Ya, kita buka kembali yang ini. Yang ini belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kamu harus betul-betul kamu laksanakan. Belajar dengan sungguh-sungguh. 2, bisa membagi waktu. Yang suka mainan, yang suka ngegame, kamu sudah tulis di sini. Bisa membagi waktu. Ya, setiap kali ada Vkon, usahakan untuk ikut. Ini kesepakatan kita. Kalau yang ini kan tadi kan hanya ide-idenya. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Mana tadi? Nah, kalau yang ini kan ini ide. Harapan kamu bisa mengerjakan soal, harapannya mendapatkan nilai sempurna, harapannya bisa memahami materi. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan Vkon. Nah, ini kan kesepakatan untuk Bu Guru. Oke, nanti Bu Guru gunakan Vkon. Sistem pembelajarannya jangan cuma memberikan soal saja. Oke, nanti juga Bu Guru akan lakukan. Sesekali diselingi kuis. Oke, nanti Bu Guru juga akan lakukan. Ini untuk Bu Guru. Ya. Kemudian yang ini kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Bisa membagi waktu setiap kali ada Vkon, bertanggung jawab untuk mengikutinya. Nah, itu berarti ada 2 kesepakatan. Kesepakatan yang ini untuk Bu Guru, kesepakatan yang ini untuk kamu. Seperti itu. Dengan cara Vkon, dengan cara dijelaskan, dengan cara kuis. Nah, sekarang kesepakatannya, hasil kesepakatannya, dari ide, dari cara, hasilnya. Sekarang tuliskan 1 di sini. Hasil Vkon yang pertama. Hasil kesepakatan yang pertama. Ini kelihatan nggak, Bud? Kelihatan. Oke, hasil. Ya, Bu Guru tuliskan. Bu Guru tuliskan hasil kesepakatan kelas semester 2. Dulu mana? Mana ya? Hasil kesepakatan kelas. Semester 2, kelas 12, IPS 1. 1. Dah, kamu yang ngomong, yang keras, Bu Guru tuliskan. Pembelajarannya pakai Vkon.
Ya, pembelajaran menggunakan Vicon. Oke, 2. Sistem pembelajaran lebih menekan ke materi daripada Sistem pembelajaran lebih menekankan pada materi daripada pengerjaan soal-soal. pengerjaan soal-soal. 3. Kalau ngirim tugas, Bu, itu nggak wajib di LMS kan ya, Bu? Enggak, Soalnya sekarang kadang nggak mengirim tugas tadi Bu Guru sudah tahu. sampaikan boleh lewat apapun yang penjelasan. Itu punishment-nya, Bu. Oh, punishment-nya. Ya nanti kalau punishment-nya tidak mengerjakan tidak mengikuti Vicon, mengerjakan soal sendiri begitu. Ya, menurut saya sih begitu, Bu. Bagi yang tidak mengikuti Vicon, bertanggung jawab dengan mengerjakan soal sendiri. Seperti itu. Apakah Itu menurut ya, apakah punishment ini tidak menjadikan nanti jadi pada ndak ikut Vicon? Lah wis lah nggarap soal bae lah, ora usah melu Vicon seperti itu? Enggak, Bu. Enggak, Ada- Bu. Ada yang nggak maksud gitu kalau cuma ngerjain. Nah, Nggak dijelasin tuh. Kadang saya nggak maksud, jadi mending ikut Vicon. belajar dengan bersungguh-sungguh tadi kalau nggak salah. Iya, Bu. Pembelajaran menggunakan Vicon, sistem pembelajaran menggunakan pada materi. Bagi yang tidak mengikuti Vicon, bertanggung jawab, belajar dengan bersungguh-sungguh. Ada lagi? berdoa tadi ya. Berdoa dan bisa membagi waktu. Membagi waktu dan berdoa. Jadi nanti tidak ada alasan, Bu, saya nggak bisa Vicon karena sedang membantu ibu saya. Nah, itu berarti tidak bisa membagi waktu ya. Iya, Bu. Ya, membagi waktu dan berdoa. Bu, saya nggak bisa Vicon karena bangun kesiangan. Nah, itu juga nggak bisa membagi waktu. Ngerti ya, Vicon turunnya wengi. Nah, kan seperti itu kan berarti nggak bisa membagi waktu. Harusnya tahu ada Vicon, tidurnya jangan terlalu malam. Ada lagi? Ada, Bu. Apa? Bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan Vicon. Bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan Vicon. Dah, 6 saja ya. Yang terakhir mentaati kesepakatan kelas. Bersama. Ya, mentaati kesepakatan kelas. Nah, Ya, begitu? Iya, Bu. ya, Bu. Oke, kalau sudah, silahkan kalian potret ini, ya, silahkan kalian potret ini, kemudian kamu cermati, terus nanti sampai jam 8 Bu Guru tunggu, mbok nanti ada yang mau diganti boleh, atau ditambahi, Bu, ini Bu ada satu yang tidak termasuk belum termasuk Bu. Tentang apa? Boleh. Nanti kita tambahkan di sini. Atau Bu, yang ini nggak usah Bu, boleh. Bu Guru tunggu sampai jam 8. Ya, seperti itu. Terus Bu Guru minta